Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya punya kesempatan lagi untuk sharing dan membuat video rekaman eh, pada mata kuliah manajemen industri perjalanan wisata kali ini. Pembahasan kali ini saya ingin fokus menyamakan persepsi atau menyampaikan wawasan lain atau wawasan tambahan mengenai pengenalan apa yang dimaksud dengan tourism. Dari slide ini kita akan membahas apa yang dimaksud tourism. What is tourism? Dengan sedikit pembahasan mengenai definisi, sistem, dan industri yang ada di dalamnya. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena nanti dalam sepanjang perkuliahan satu semester, kita akan belajar banyak mengenai tourism, industri perjalanan wisata di dalamnya. Dan itu membutuhkan wawasan yang cukup luas, bukan hanya satu atau dua pemahaman mengenai definisi mengenai tourism. Agendanya nanti dalam waktu saya ini menggunakan slide untuk kuliah ya, tapi saya berharap rekamannya bisa selesai dalam waktu 10 menit. Yang pertama adalah tourism as a general perspective. Yang kedua adalah sedikit mengenai discussion, tapi kita akan pakai ini di online nantinya. Oke. Apa sih learning objective dari video rekaman ini? Yang pertama, saya ingin mahasiswa memahami konsep teori tentang pariwisata dan bisa nantinya membuat summary tentang apa sih pariwisata yang mungkin pernah dipelajari dan menjadi tambahan sebagai tambahan ilmu dalam bidang pariwisata. Pertama, yang ingin saya sampaikan, saya ingin tanyakan adalah what is tourism? Is it absolute? Lalu nanti Anda akan juga membahas apa sih tour and travel industry dan atau produk. Apa sih B2B dan B2C atau keduanya? Oke. Ini adalah bentuk pertanyaan yang bisa Anda jawab terlebih dahulu, baru nanti Anda mendengarkan. Untuk membahas apa itu pariwisata, saya menggunakan teknik dari seorang inspirator, one of my favorite professor in tourism. Saya ingin Anda mencoba membuat equation yang sama dengan 50. Ada yang mungkin 25 tambah 25, ada yang mungkin 45 tambah 5, dan lain sebagainya. Begitupun dengan tourism. Jadi, tourism itu terdiri dari dua perspektif besar sebenarnya, walaupun nanti bisa kita pecah lagi. Perspektif social science, ada yang bilang tourism itu dilihat dari sosial. Dan banyak juga yang melihatnya dari business management, termasuk saya. Saya melihatnya dari business management. Tapi saya ingin sampaikan bahwa it depends. Jadi tergantung. Karena sekali lagi, 25 tambah 25 sama 50, 50 tambah 5 kurang 5, 9, 50. Artinya tergantung. It depends. Entah siapa yang membuat. Kenapa sih penting untuk memahami pariwisata? Yang pertama adalah level pemahaman. Karena kita perlu sama-sama menyepakati. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab untuk menciptakan proses, collecting, dan menggunakan data yang diperlukan. Kita harus memahami juga karena terdapat popular belief di antara orang-orang tentang apa itu pariwisata. Yang kedua, orang membuat definisi mengenai tourism atau sesuatu itu untuk bisa men-set up boundaries. Apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk. Definisi pariwisata menurut undang-undang sudah jelas tidak memasukkan pariwisata bagi orang lokal. Saya orang Bandung
saya main ke salah satu atraksi wisata di Bandung, lalu saya spending much money, saya makan, saya nginep di hotel, atau mungkin saya tidak nginep di hotel, tapi saya makan, tapi saya jalan-jalan. Tidak disebut pariwisata, tidak disebut wisata. Keluar negeri, baru saya disebut wisatawan, dan lain sebagainya. Define itu penting untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Ada yang disebut leisure, ada yang disebut tourism, ada yang disebut local tourist, ada yang disebut dan lain-lain. Definisi juga penting untuk bisa menghitung berapa banyak orang yang masuk ke dalam negeri, berapa banyak orang yang masuk ke luar negeri. Dan bisa mengklasifikasi siapa saja wisatawan dari setiap daerah. Bisa menginterpretasi apa yang dibutuhkan dan bisa menganalisis. Itu sebabnya orang menciptakan pemahaman dari pariwisata. Tetapi ada challenge dari berbagai disciplinary perspektif. Contoh dari psikologi approach tourism is interest mostly in tourism motivation. Orang-orang psikologi banyak melihatnya dari motivasi, kenapa orang berkunjung. Orang-orang antropologi banyak melihatnya dari host and guest relationship. Dari siapa yang tuan rumah dan siapa yang datang. Orang-orang geografi melihatnya dari movement, space dan time, boundaries. Orang-orang sejarah melihatnya dari historical evolution of tourism dari mulai dulu sampai sekarang seperti apa. Sedangkan orang manajemen atau business specialist more interest in the management of tourism organization. Anda berada di mana? Anda berpikir seperti apa tourism? Itu bagaimana Anda. Tapi ingin saya sampaikan kali ini dalam rekaman video ini bahwa tourism are hard to define. Tourism is a complex and very fragmented activity. Sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam. Kenapa bisa dibilang fragmented? Karena banyak item kecil yang ada dalamnya. Ada item yang besar, ada juga item yang kecil. Fragmented, terpecah-pecah, sangat banyak. Dan inconsistent definition hurt the development of the field. Jadi ada tidak konsisten ya arti atau pemahaman yang menyebabkan pengembangan di bidang itu jadi agak kurang konsisten. Loose boundaries and much overlap between what is and what is not. Jadi terlalu banyak settingan boundariesnya dan overlap antara satu dengan yang lain. Dan biasanya sangat subjektif tergantung dari pemahamannya itu sendiri. Contoh, turis dengan traveler. Betul? Turis katanya banyaknya menggunakan fasilitas yang berbintang, fasilitas wisatawan, sedangkan traveler tidak. But what is really different between them? I said behavior. Someone said no. Someone said facility. But the truth is, honestly, if you want to talk about what is tourism for real, no different. They are same people who travel from one place to another place. That's it. Tourism juga bisa didefine by many criteria. Activity, attraction, location, type of tourist, ideology, yeah, if you have different ideology. Demography from one place to another place, aggregation, purpose, tujuan, produk kategori produk, travel style, travel and tourist, something like that. Sekali lagi, kita memiliki banyak perbedaan. Kalau lihat dari awal nih, kata-kata tour itu diambil dari bahasa Latin yang berarti atau bahasa Latin dari tornare dan bahasa Greek dari tornos. Lead or circle the movement around a central point or axis. Tourism involves a round trip, not a one-way journey. That is called tour. From the suffix ism is defined as an action or process, typical behavior or quality. And the suffix is denote one that perform a given action. Jika kita gabungkan antara tour and ism, suggests the action of movement around a circle. Combining tour and ism suggests the person who doing the action. Okay? So ada dua main type of definition. Ini banyak dipakai oleh WTO,
dipakai juga oleh negara-negara karena dia akan memanfaatkan secara teknis statistik. Attempt to define somebody and set exact boundaries so that they can be quantified and analyzed. Dan biasanya yang kayak gini, pemahaman pariwisata itu absolut. Tapi kalau ngelihat dari heuristik, dari proses or method, tourism designed to help with learning. Tourism usually involve a careful description of the subject and a clear statement. What tourists mean for the purpose of the study and tend to be fuzzier. Kalau kita bicara tentang technical dan statistical definition, tourism biasanya didefine dengan banyak setting up boundaries. Biasanya dihitung dari minimum time berapa lama atau berapa jauh, terus atau maksimum time yang dibutuhkan bisa disebut pariwisata, atau clarify who is one, who is not, siapa yang masuk, siapa yang tidak termasuk dalam turis. Dan satu yang saya pengen sampel contoh yang dipakai statistik teknikal yang sangat bagus ya dari WTO, mana lagi? World Tourism Organization, kita penggal nanti ya pemahamannya. Travel to and stay in places outside their usual environment for more than 24 hours and not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes, not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited. Jadi di sini dilihat bahwa tourism adalah kegiatan pariwisata perjalanan yang tinggal di luar dari tempat dia tinggal atau habitatnya lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari 1 tahun untuk jalan-jalan, leisure, untuk bersenang-senang, untuk bisnis, dan tujuan lain yang tidak mendapatkan hasil atau mendapatkan penghasilan dari tempat tersebut. Itu pemahaman dari WTO. Dari undang-undang beda lagi, nanti Anda bisa lihat sendiri. Kenapa? Most statistical definition were derived to identify the economic consequences of tourism. Kita perlu pahami bahwa statistical definition itu untuk memastikan bahwa ini bisa kita hitung. Perlu ada absolute terms yang tidak ambigu untuk menjelaskan siapa yang masuk, wisatawan dan yang bukan. Dan perlu pemahaman yang as broad as possible to make the contribution from tourism seem to be as big as possible. Jadi harus memiliki makna kontribusi yang besar. Dan terkait dengan visa biasanya kalau negara. Need to define who they are and specify difference between tourists and other types of visitor. Lalu kita punya juga sebuah tren tentang tourism or travel product yang berkarakteristik based on service. Kita perlu pahami dulu tourism dikategorikan dalam intangible, tidak berbentuk produknya, perishable, tidak bisa disimpan produknya, dynamic, kompetitif, perlu beradaptasi, heterogeneous, beragam, aneka macam, inseparable, tidak bisa dipisahkan, variable, tergantung provider. Tapi saat ini banyak perubahan terjadi. Ada yang bisa memberikan bentuk gambar atau video atau virtual tentang sebuah perjalanan. Ada yang bisa ngasih lihat bagaimana bagusnya Hyatt atau ngasih miniaturnya. Kalau perishable ya tidak bisa disimpan, tapi bisa kita generate, bisa kita kembangkan, bisa kita bikin dia growth dan lain sebagainya. Maksud saya tidak absolut seperti itu karena bergantung dengan adaptasi yang ada di lapangan. Perlu juga kita pahami bahwa ada perbedaan mencolok antara tourism, leisure, dan recreation. Ada beberapa mazhab yang masuk seperti ini. Tetapi ada yang blur di dalamnya. Kalau Hall bilangnya 2003 dia disebut dengan leisure travel, tourism, recreation, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang pariwisata harus bisa menyatakan bahwa ada hal-hal yang blur, hal-hal yang masih bisa masuk atau tidak masuk dengan bidang mengejar target.
Sedangkan di sini saya ingin jelaskan juga apa yang dimaksud dengan produk. Sebuah anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need. Product exists for the customer. Kita akan membahas produk di video selanjutnya. Tapi intinya saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tourism is not absolute. Saya ingin memberikan Anda wawasan bahwa pariwisata itu tidak absolut. Depends. It depends. Tergantung siapa yang melihatnya. Tapi jika Anda adalah orang bisnis, Anda akan melihatnya dari sisi bisnis. Penggunaan fasilitas, bagaimana mengenerate bisnis, bagaimana membuatnya lebih terpakai. Dari sisi manajemen, bagaimana mengoptimasi sumber daya, bagaimana pemanfaatkan dari sebuah sumber daya. Dari sisi geografi, Anda bicara mengenai turisme, bicara mengenai tempat A ke tempat B, bicara mengenai tata letak kawasan, kalau dari orang-orang tata letak kawasan. Psikologi bicara mengenai motivation, bicara mengenai expectation, marketing sama, bicara mengenai demand, bicara mengenai offering, bicara bagaimana meningkatkan permintaan, membuat produk baru, branding. Orang antropologi bicara mengenai apa yang dilakukan dengan host dan apa yang dilakukan pendatang, budaya, apa yang terjadi. So it's big and complex. Dalam mata kuliah kita nanti kita akan fokus dalam industri, tapi kita tidak akan melupakan unsur tourism itu sendiri. Oke, saya berharap Anda paham dan bukan lebih bingung dengan pemahaman yang Anda dapatkan dari saya saat ini. Sekian dari saya, video mengenai what is tourism sebagai bagian dari wawasan Anda. Bukan berarti apa yang Anda pahami sebelumnya salah, tapi saya ingin memberikan pemahaman lain bahwa tourism sangat kompleks dan bisa dilihat dari segala macam, segala perspektif, segala arah. Dan Anda harus sudah paham kalau ada orang menyatakan bahwa tourism adalah A, tourism adalah B, dan itu absolut, dilihat dari latar belakang. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.